warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Ponia SPDI, mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2022, angkatan ketiga Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang. Prodi Pendidikan Sejarah Kebudayaan Islam. Di sini saya akan menyampaikan bahwa pengambilan video sebagai syarat uji kinerja dilaksanakan pada hari ini, hari Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023. Demikian hal yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai materi hari ini, mari kita sama-sama untuk berdoa. Untuk ketua kelas, tolong pimpin teman-temannya untuk berdoa. Mari. Ketua kelas. Absen dulu ya. Abedo Setiawan, Ahmad Rivaldi, Aprianto, Kesha Imira, Enita, Febri Destiranda, Febri Prastika Saputri, Fitri Oktaviani, Wita Kadir, apa Sakir? Ya, Bu. Nisa Aulia Bisa Putra, Zahra Nabila. Ya, kelas 1 yang nggak masuk ya ini. Ya, Bu. Baiklah, ada yang mana kita akan membahas tentang materi sejarah kebudayaan Islam. Materi kita kali ini yaitu berkaitan dengan peran Wali Songo dalam dakwah Islam. Pengertian dari Wali Songo itu apa?
tadi udah pada semua melihat ya tayangan video tadi. Itu adalah biografi dari para wali songo. Wali songo yang pertama tokohnya yaitu siapa? Yaitu Sunan Gersik. Sunan Gersik. Ya. Yang pertama adalah Sunan Gersik atau Maulana Malik Ibrahim. Tadi kalian juga udah tahu. Dari sini, dari biografi para wali. Dan juga dijelaskan dalam video juga peran dari wali songo. Ada yang berperan sebagai guru, penasehat, terus apa lagi? Tabib, ada juga kan ya. Nah sekarang juga kalian, ada nggak yang mau ditanyakan masalah materi berkaitan dengan peran dan biografi wali songo? Tidak ini kemudian juga biografi sambungnya itu dari lagi ya. Silakan sambil kalian melihat atau itu akan sekali lagi videonya. Yang pertama ini adalah Sunan Gunung Jati atau Sunan Gersik Maulana Malik Ibrahim, terkenal dengan sebutan Maulana Malik Maghribi, berasal dari negeri Arab. Silsilah keturunan adalah Zainal Abidin bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi beliau masih satu nasab dengan Rasulullah. Beliau wafat pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Lokasi dakwah beliau adalah di Gersik, Jawa Timur. Sunan Gersik berjuang mengislamkan Raja Majapahit yang nama aslinya adalah Raya Muruk, walaupun belum berhasil. Sunan Gersik melakukan dakwah dengan cara mendirikan masjid dan pondok pesantren. Masjid digunakan sebagai pusat pendidikan dan calon mubalik baru. Dan begitu juga dengan pesantren. Jadi beliau berarti perannya salah satu dari segi pendidikan, dari segi pendidikan yaitu membangun masjid dan pondok pesantren. Ini perannya dari segi pendidikan. Terus selanjutnya Sunan Ampel. Bisa lihat kan fotonya? Sunan Ampel memiliki nama
dalam ilmu fikih, maka orang pun menyebutnya sebagai Sultan Abdul Faqih. Jadi beliau dipanggil sebagai Sultan Abdul Faqih karena kelihayannya di bidang ilmu fikih. Dan beliau juga pelopor dari bidang kesenian gending, pacul yang bernuansa Jawa. Namun syarat dengan ajaran Islam adalah salah satunya kayak Sunan Giri dimakamkan di atas bukit Giri dekat dengan Gresik. Ini adalah biografi dari Sunan Giri. Nah, dari sini ada masih yang ditanyakan dari kita tadi sudah membahas tiga ini ya. Sultan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kita lanjut. Sunan Derajat atau Raden Saifuddin memiliki nama asli Raden Saifuddin, merupakan putra dari Sunan Ampel dan saudara dari Sunan Bonang. Sunan Derajat mengubah sejumlah suluk, diantaranya adalah suluk Petua. Ia juga menciptakan lagu gending Pangkur yang sampai sekarang lagu itu masih banyak digemari oleh masyarakat Jawa. Terus pusat kegiatan dakwahnya di daerah Sedayu, Jawa Timur. Sunan Derajat dikenal dengan kegiatan sosialnya. Dia dikenal dengan seorang yang bersahaja dan suka menolong sesama. Dialah wali yang melopori penyambungan anak yatim, fakir miskin, dan orang sakit. Sunan Derajat wafat di pertengahan abad ke-15 dan dimakamkan di Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Jadi kalau ini ya, Sunan Derajat merupakan pelopor berkaitan dengan masyarakatan. Perannya berkaitan dengan kemasyarakatan. Contohnya apa di sini? Yaitu berkaitan dengan penyambungan fakir miskin dan orang sakit. Sunan Derajat dialah wali yang mempelopori penyambungan. Nah, di sini sudah jelas ya. Ini berkaitan dengan peran beliau. Jadi Kalijaga. Siapa sih yang tidak kenal dengan Sunan Kalijaga? Jasanya Sunan Kalijaga atau memiliki nama asli Raden Mas Said. Ia adalah putra dari seorang adipati Tuban yang bernama Tumenggung Walatikta. Dia menjadi murid Sunan Bonang, kemudian menikah dengan Putri Maulana Isa. Dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Kalijaga menggunakan kesenian wayang kulit yang sangat digemari masyarakat. Sunan Kalijaga juga berdakwah kepada petani dengan cara memberikan alat-alat pertanian dengan disisipi pengajaran Islam. Ini kalau sudah ngomongin ini beneran, ini masyarakatan juga ya berkaitan dengan ekonomi. Kalau dalam kesenian, metode yang digunakan ini metode yang paling efektif yang digunakan oleh para wali. Itu metodenya adalah menggunakan metode dakwahnya adalah melalui medianya kebudayaan. Contohnya apa? Nah, Sunan Kalijaga ini adalah pelopor seorang budayawan, yaitu dari wayang ya, dan wayang yang terkenal. Kalau dulu wayang pada Hindu Buddha memang tidak ada, tetapi masih menggunakan istilah wayangannya itu adalah ya, berkaitan dengan dewa. Nah, itu diubah oleh wali, yaitu bernuansakan Islam ya. Terus berikutnya adalah Sunan Kudus atau memiliki nama asli Jafar Sidi. Beliau lahir pada tanggal 9 September 1400 Masehi atau bertepatan dengan 808 Hijriah. Beliau adalah putra penghulu kerajaan Demak.
lagu-lagu Jawa. Berarti tembang Jawa dalam penyajiannya menggunakan bunga. Mijil berarti tembang Jawa yang melukiskan rasa sedih atau nasihat. Sunan Kudus wafat dimakamkan di daerah Kudus, Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu siapa? Setelah Sunan Kudus. Setelah Sunan Kudus siapa lagi? Memiliki nama asli Raden Purwoto atau Raden Umar Said. Ia adalah putra Sunan Kalijaga dan adik ipar Sunan Kudus. Pusat pengamatan di lereng Gunung Muria, Jawa Tengah. Sunan Muria berdakwah dengan menggunakan media apa ini? Media yang digunakan yaitu kesenian rakyat yang berupa gamelan dan menciptakan gending. Gending apa? Menciptakan gending sinom dan kinanti. Beliau lebih menekankan berdakwah kepada masyarakat kecil. Kalau yang beliau ini lebih menekankan kepada masyarakat kecil dibandingkan dengan sultan yang lainnya. Wilayah dakwahnya yaitu di lereng Gunung Muria, pelosok Pati, Kudus, dan sampai pesisir utara. Sunan Muria sering berperan juga di Kesultanan Demak sebagai penengah dalam konflik istana. Ia dikenal sebagai pribadi yang mampu memecahkan berbagai masalah betapapun rumitnya. Beliau wafat dimakamkan di atas Gunung Muria. Nah, siapa yang biasanya yang pernah ikut ziarah Wali Songo? Dikenal dengan Sarip Hidayatullah. Nah, di sini bisa kalian lihat ya. Beliau lahir memiliki nama aslinya Hidayatullah. Pusat dakwah beliau di daerah Gunung Jati di Cirebon, Jawa Barat. Kedua orang tuanya adalah Sarip Abdullah Abdadin bin Ali Nurul Alim, seorang penguasa di Mesir, dan Nyai Rara Santang, putri dari Paduka Maharaja Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Sunan Gunung Jati mewarisi pengetahuan spiritual kakek buyutnya yaitu Jamaluddin Akbar Al-Husain. Beliau pernah belajar di pesantren Saidatul Kafi dan meneruskan pembelajaran agama di Timur Jawa. Beliau menggunakan cara politik dan ahli Beliau berjasa menaklukkan kerajaan Banten dan Cirebon. Beliau berjasa merebut kembali Sunda Kelapa dari tangan Pajajaran. Sunda Kelapa atau sekarang yang lebih dikenal dengan Jakarta dari tangan Romo. Nah, ini sekilas biografi dari ke-9 wali. Masih ada nggak nih? Atau nah, silakan tugas kalian. Ada pertanyaan? Tugasnya kalau tidak ada pertanyaan adalah tugas. Ya, yang pertama adalah kedua ya, mengapa di Indonesia Wali Songo atau Mubalek Ustadz Dai sangat dihormati di kalangan masyarakat? Yang kedua, pada saat berdakwah, media apa yang digunakan oleh para wali? Medianya apa? Diskusikan dengan kelompok diskusi yang kemarin kita sudah bagi. Ya, silakan teman duduk di kelompok kalian masing-masing. Ada. Oke, silakan. Ya, didiskusikan. Diskusikan
masyarakat, terutama masyarakat Islam di masyarakat Islam. Ya, sudah tahu jawabannya semuanya? Silakan kalian berkelompok, silakan maju untuk instansi kedua dan yang terakhir kelompok 3 ya. Coba monggo silakan. Saya persilakan. Ya, maju salah satu. Perwakilan dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengapa di Indonesia Wali Songo Mubalik atau Wali sangat dihormati masyarakat. Wali Songo sangat dihormati oleh masyarakat sampai saat ini karena pengaruh mereka terasa dalam beragam bentuk berwujudkan peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari agama, kesehatan, pertanian, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kebermasyarakatan hingga pemerintahan. Yang kedua, pada saat berdakwah media apa yang dipakai oleh para wali? Media bidang politik, budaya, pendidikan, kemasyarakatan, perdagangan, ekonomi. Dari sini apa yang ditanyakan? Terima kasih Bapak, silakan duduk di kelompoknya. Nah selanjutnya kelompok. Waalaikumsalam Kamu wakili kelompok 3, kamu mempresentasikan hasil kelompok kami. Mengapa di Indonesia Wali Songo Mubalik Ustaz? Nah itu adalah hasil diskusi atau presentasi setiap perwakilan dari setiap kelompok. Nah dari ini udah tahu semua ya, mengapa di Indonesia Wali Songo Mubalik atau Ustadz atau Dai sangat dihormati dan terutama di masyarakat umat Muslim. Akhirnya kenapa? Karena beliau orang-orang yang berjasa dalam penyebaran agama Islam. Dan yang kedua medianya apa? Media yang digunakan politik, kesenian, budaya, dan politik dan pendidikan. Kalau pendidikan, medianya pendidikan adalah pondok pesantren dan masjid. Kalau dari segi kesenian, wayang, gamelan. Ya tahu semuanya? Nah, nanti tugasnya hasil diskusi kalian silakan kalian kumpul. Untuk perwakilannya silakan. Dan sebelum Ibu mengakhiri materi, mari kita sebut hikmah apa sih yang dapat kita ambil dari pembelajaran kita hari ini, dari biografi dan peran Wali Songo dalam penyebaran Islam. Apa saja?